Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman dimanapun berada kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, saya Irma Fatimatul Aspia akan mencoba berbagi mengenai materi sholat fardu. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Kita akan bahas apa itu sholat fardu, jenis-jenis sholat fardu, syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun sholatnya, dan sampai gerakan juga bacaannya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas kepada pengertian sholat fardu, kita harus tahu dulu apa pengertian sholat itu sendiri. Nah, sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah sebuah ibadah yang dilakukan kepada Allah dimulai dari gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat itu ada beberapa macam hukumnya, ada yang hukumnya fardu, ada yang hukumnya sunnah. Nah, untuk yang akan kita bahas adalah sholat yang hukumnya fardu. Sholat yang hukumnya fardu berarti itu harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ketika tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan dosa. Sedangkan untuk sholat sunnah itu ketika dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi sudah paham ya teman-teman apa itu sholat fardu? Dalam satu hari, kita wajib melaksanakan 5 waktu sholat fardu. Yang pertama sholat subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, dan yang kelima isya. Semua waktu sholat itu harus kita laksanakan. Namun, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus tahu dulu apa syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat itu adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diwajibkan untuk menunaikan sholat. Siapa saja sih yang sudah memiliki syarat wajib sholat itu? Yang pertama adalah orang Islam. Jadi teman-teman yang bukan muslim itu tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat ya. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Berakal sehat di sini berarti orang muslim tersebut tidak dalam kondisi gila ya, tapi memiliki akal yang sehat. Kemudian yang ketiga, sudah balik. Dalam artian di sini berarti ketika laki-laki misalnya sudah mencapai usia balik atau perempuan misalnya sudah mengalami menstruasi, maka mulai dari saat itu dia dikatakan balik sehingga sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya ada syarat sah sholat. Teman-teman, syarat sah sholat ini berbeda ya dengan yang tadi, yang syarat wajib sholat. Kalau syarat sah sholat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat, sehingga sholat yang dilakukan sah. Jadi, bisa dikatakan sahnya sholat itu kalau memiliki syarat-syarat berikut. Yang pertama, harus suci dari hadas dan najis. Nah, kita sebelum melaksanakan sholat harus suci dulu dari hadas dan najis. Hadas itu kan ada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu kita sucikan dengan melakukan berwudu, kalau hadas besar bisa disucikan dengan mandi besar atau adus. Yang selanjutnya suci dari najis juga. Najis itu kan terbagi tiga, ada mugolado, muhopapah, dan mutawasito. Sebelum melaksanakan sholat, kita harus mensucikan dari najis-najis tersebut, misal kita terkena najis. Nah, bisa dikatakan suci sholatnya kalau kita sudah suci dari hadas dan najis. Kemudian syarat sah yang kedua adalah menutup aurat. Batasan-batasannya untuk perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan untuk laki-laki antara pusar dan lutut. Maka ketika sholat kita harus menutup aurat tersebut. Nah, yang ketiga, masuk waktu sholat. Bisa dikatakan sahnya sholat ketika memang sudah waktunya. Misalnya kita melaksanakan sholat subuh karena memang sudah masuk waktu sholat subuh. Jangan sampai kita melaksanakan sholat subuh tapi sebelum waktunya. Itu tidak sah ya teman-teman. Nah, selanjutnya menghadap kiblat. Kita harus mengetahui arah kiblat ketika kita akan melaksanakan sholat di sebuah tempat, maka kita harus mengetahui arah kiblatnya kemana sehingga sholat kita bisa dikatakan sah.
Selanjutnya ada rukun sholat. Nah, rukun sholat itu adalah bagian-bagian penting dalam sholat yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan sholat. Jadi, rukun sholat itu tidak boleh ditinggalkan ya, supaya sholat kita sah. Yang pertama ada niat. Nah, untuk niat sholat ini disesuaikan dengan sholat yang akan kita laksanakan. Kalau misalnya kita akan melaksanakan sholat subuh, berarti niat yang dilafalkan juga niat sholat subuh. Untuk niat itu dilakukan di dalam hati ya teman-teman. Kemudian gerakan yang kedua ada takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini dengan bacaan takbir Allahu Akbar dan mengangkat kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Kalau bagi yang tidak mampu, boleh tidak sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil tidur atau berbaring. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca salawat ketika tasyahud akhir. Dan yang ke-11, salam. Dan yang ke-12, tertib. Nah, teman-teman di sini ada yang tertinggal ya, yaitu tumaninah. Kita harus melaksanakan tumaninah dalam gerakan-gerakan tertentu. Yang pertama dalam gerakan ruku, kemudian dalam gerakan i'tidal, dalam gerakan sujud, dan juga dalam gerakan duduk di antara dua sujud, kita harus menyertakan tumaninah. Tumaninah itu berarti diam sesudah bergerak dengan ukuran bacaan subhanallah. Nah, baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu mengenai rukun sholat tersebut. Yang pertama niat ya. Niat sebagaimana tadi dikatakan, niat itu dilakukan di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju. Kemudian niat juga dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Dengan takbiratul ihram itu mengucap takbir dari mulut, kemudian di dalam hati kita mengucapkan atau melafalkan niat. Kemudian takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini menandakan dimulainya sholat. Dalam membaca surah Al-Fatihah, kita membacanya sambil berdiri dan dilakukan di setiap rakaat. Nah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, diikuti dengan surah pendek pada rakaat pertama dan kedua. Gerakan selanjutnya adalah ruku. Nah, ruku ini dilakukan dengan membungkukkan punggung secara lurus dan kedua tangan ada di lutut dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Lalu i'tidal, berdiri tegak setelah ruku dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Diikuti dengan bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Atau yang pendeknya juga boleh Rabbana lakal hamd. Nah, selanjutnya gerakan sujud. Gerakan sujud ini kita membawahkan anggota yang biasa di bawah dan meninggikan anggota yang biasa di bawah. Maksudnya, dahi atau kepala kita yang biasanya di atas itu menjadi di bawah karena kita melaksanakan sujud. Dahi itu harus menempel ke tempat sujud disertai dengan hidung. Nah, kemudian kedua telapak tangan juga harus menyentuh tempat sujud dan ujung kaki juga harus menyentuh ke lantai dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Nah, sebelum melaksanakan sujud yang kedua, ada duduk di antara dua sujud, yaitu duduk dengan posisi iftirosh, kaki kiri diduduki dan kaki kanan tegak, dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan sujudlah yang kedua. Nah, gerakan-gerakan sholat yang tadi disebutkan itu disesuaikan dengan jumlah rokaatnya. Nah, selanjutnya ada gerakan yang dinamakan tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal itu dilakukan pada rokaat kedua sholat dengan lebih dari 2 rokaat. Jadi, ketika di dalam sholat subuh itu tidak ada tasyahud awal, tapi langsung tasyahud akhir. Tasyahud awal itu ada pada rokaat-rokaat yang
jumlahnya lebih dari 2 rakaat. Kemudian ada tasyahud akhir, dilakukan sebelum salam pada sholat terakhir. Gerakan yang terakhir adalah salam. Salam itu dilakukan ke kanan kemudian ke kiri. Nah, setelah kita membaca tasyahud akhir, kita menoleh ke arah kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, as'alukal fauja bil jannah. Kemudian ke arah kiri, Assalamualaikum warahmatullah, as'alukan najjata minan nar wal afwa indal hisab. Nah, salam ini berarti menandakan sholat telah selesai. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video dengan materi sholat fardu. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya yakin saya masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.